أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah di masjid yang insyaallah penuh berkah. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Masih ingat Bapak Ibu terakhir kita bahas apa? 2 bulan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang betapa pentingnya suratul Fatihah di dalam salat, dan ia bagian rukun dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak pada madhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca Al-Fatihah bukan rukun di dalam salat. Yang penting seseorang membaca Al-Quran, karena beliau tidak berlandaskan dalil hadis Rasulullah. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqara'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, silakan membaca Al-Qur'an yang mampu kita baca. Asal ada bacaan Al-Qur'annya, maka sah salatnya. Tetapi faktanya orang-orang yang bermadhab Hanafi, ya, mengikuti Imam Abu Hanifah, itu juga nggak pernah iseng-iseng nggak baca Al-Fatihah. Jadi mereka juga kalau sholat tetap membaca Al-Fatihah, karena di kalangan para ulama meskipun mereka berbeda pandangan, selalu ada kaidah hukum yang mereka pegang. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pandangan di kalangan para ulama itu sangat dianjurkan. Jadi tetap walaupun fatwa Imam Abu Hanifah itu tidak menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun, mereka tetap membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah bahas tentang Al-Fatihah, yang mana Bismillah bagian dari Al-Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga Al-Fatihah atau Bismillah harus dibaca jahar dalam mazhab Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik gurunya mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tidak perlu dibaca. Jadi kalau kita di sini baca Bismillahirrahmanirrahim, orang yang ikut Imam Malik itu nggak pakai Bismillah, Pak, langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang nggak enakan itu mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad secara dalil lebih pro sebenarnya dengan Imam Malik, tapi beliau juga muridnya Imam Syafi'i. Kan repot nih. Akhirnya beliau membuat pandangan mazhab sendiri, membaca Bismillah, tapi Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada tuh di Mekah, di Madinah biasanya mereka mengikuti pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sampai kita pada membaca amin. Al-Fatihah sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dianjurkan untuk membaca amin setelah kita meminta kepada Allah di suratul Fatihah. Di Al-Fatihah kan kita berdoa di ujungnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan ada amin, Pak. Nah, amin di sini hukumnya sunnah. Nah, cara membaca amin
menurut Imam Nawawi ada 4 lughat, ada 4 cara baca. Ya, ada 4 cara baca. Yang pertama, ya, beliau menyampaikan bahwa pembacaan amin yang paling masyhur adalah bil maddi wa takhfif, dengan mad dan takhfif. Madnya itu hamzah amin, tidak ada tasdid pada mimnya. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Ya, ini paling masyhur. Amin. Boleh pakai ini insyaallah. Yang kedua adalah bil qasri wa takhfif, dengan memendekkan hamzahnya. Amin. Nah, bisa juga, Pak. Ya. Amin dan amin. Nah, itu dua-duanya bisa, dan ini paling masyhur dalam pembacaan amin. Nah, Bapak Ibu, maknanya sama atau tidak? Maknanya sama. Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah apa yang kami minta. Tadi kita minta di suratul Fatihah agar diberikan jalan yang lurus, ya, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 cara baca amin yang paling masyhur. Ada juga dengan cara yang ketiga, bil imalah. Nah, dengan imalah. Kalau imalah berarti agak miring, Pak. Ya, dibaca miring. Ya, amin. Nah, harusnya min jadi Nah, ini tidak masyhur di kalangan kita. Ya. Apalagi di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, bil maddi wat tasydid, dengan mad dan tasdid. Amin. Nah, jadi kalau ternyata saat kita sholat di satu tempat tertentu, kok baca aminnya berbeda dengan kita biasanya menggunakan yang pertama, bil maddi wa takhfif, dengan mad dan meringankan bacaan mimnya, amin. Ternyata di tempat itu dengan tasdid, amin, sah juga, ya, karena di kalangan para ulama ada 4 model bacaan. Nah, tapi kita insyaallah biasanya terbiasa dengan model yang pertama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yusannu likulli man qara'a fi shalah aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin ay yas'al Allah ta'ala min fadlihi wa idza marra bi ayati 'adzabin ay yasta'idza bihi minan nar. Dianjurkan kalau kita sudah baca Al-Fatihah kan membaca surat, Pak. Nah, membaca surat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, dan sunnahnya pun sunnah hayat, Pak. Sunnah hayat itu kalau ditinggalkan baik karena lupa ataupun sengaja maka tidak perlu sujud sahwi, ya. Jadi baca surat itu hukumnya sunnah. Nah, ketika kita membaca surat kita bertemu dengan ayat-ayat tertentu. Kalau kita bertemu dengan ayat rahmat, maka dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Melewati ayat tentang surga, kita berdiam sejenak dan memohon pada Allah agar kita mendapatkan nikmat surga. Nah, demikian sebaliknya kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, anjurannya kita memohon perlindungan dari api neraka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman, Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman itu kan menceritakan salat malamnya Rasulullah. Nah, salat malamnya Rasulullah sangat lama. Nah, kenapa lama? Tidak hanya jumlah ayatnya yang banyak, tapi setiap bertemu dengan ayat rahmat, bertemu dengan ayat azab, beliau berdiam, bahkan menangis. Nah, kita juga sih kurang lebih nangis juga, Pak, ya. Kalau taraweh itu, ya, kalau imamnya kepanjangan, nah, nangis juga. Jadi bukan menikmati tapi nangis karena kelamaan. Nah, tapi memang harus, Pak, harus dinikmati itu saat-saat kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ubuku, menangislah kalian, fa illam tabku fatabakau. Kalau nggak bisa menangis maka berpura-puralah menangis itu. Jadi berusaha untuk menikmati bacaan itu, menghadirkan hati kita, ya, perasaan kita di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah. Hudzaifah bin Al-Yaman menyampaikan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha bil Baqarah." Suatu saat aku pernah salat bersama Rasulullah, salat malam ini, Pak. Ya, dan Rasulullah membuka salatnya dengan membaca Al-Baqarah, salat malamnya. Yarka'u indal mi'ah. Setelah 100 ayat Al-Baqarah beliau baru ruku. Nah, kemudian di rakaat berikutnya beliau lanjutkan dengan surah Ali Imran. Kemudian setelah itu di rakaat berikutnya beliau lanjut dengan surah An-Nisa. Lumayan bayang. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah banget gitu ya, mau ikut Rasulullah SAW banget tuh ya tahajudnya harus begitu, Pak. Tapi kita perlu ingat tidak semuanya sunnah Rasulullah SAW itu terikat. Jadi ada yang fleksibel. Ada sunnah Rasulullah yang memang wajib sama, nggak boleh beda, Pak. Salat maghrib ini kita wajib sama dengan Rasulullah, rakaatnya 3. Salat subuh nggak boleh kita nambahin, subuh nih masih seger nih, saya pengen aja 4 gitu. Zuhur, ini saya lagi sibuk nih, dikurangin 2, nggak boleh, Pak. Itu sunnah Rasul yang harus sama, Pak. Tapi ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita boleh juga untuk tidak sama dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dalam urusan bacaan ayat Al-Quran di dalam tahajud. Kalau diwajibkan oleh Rasulullah SAW, kira-kira sanggup atau tidak, Pak? Pahalanya gede, Pak. Tapi belum tentu kita sanggup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jika ada ayat-ayat tertentu di situ bentuknya pertanyaan, bentuknya pernyataan, itu bisa kita jawab, Pak. Anjurannya begitu. Contoh misalnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin di surah At-Tin. Bukankah Allah yang maha bijaksana? Nah, kita bisa menjawabnya di ayat itu, disunahkan. Maka kita bisa jawab, ya, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Gitu. Jadi ayat-ayat tertentu, misalnya surah Sabbihis, ya, Ibrahim wa Musa. Nah, dianjurkan kalau diucapkan nama-nama Nabi kita mengucapkan salam keduanya, maka boleh kita ya melanjutkan atau menjawab dengan mengucapkan alaihi wassalam. Nah, ini anjuran di kalangan Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian masuk pada ruku. Nah, ruku ini bagian dari rukun di dalam sholat, dan ruku harus tumakninah. Jadi yang menjadi rukun tidak hanya rukunya saja, tetapi tumakninah di dalam ruku. Makanya kalau kita buru-buru sholat tarawihnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu rukunya terlaksana tapi tumakninahnya hilang. Sehingga kalau tumakninah hilang, rukunnya hilang. Kalau rukunnya hilang berarti sholatnya tidak sah. Nah ini, jadi saat ruku harus tumakninah, ya. Tangan kita berada di lutut. Sebagian mazhab mengatakan berada di bagian betis, tapi itu bukan yang masyhur. Yang masyhur di kalangan Syafi'iyah itu di lutut. Kemudian usahakan, Pak, punggung kita lurus, mata kita menghadap ke tempat sujud. Nah, ini rukun di dalam sholat. Adapun bacaan di dalam ruku bukan bagian dari rukun sholat, dia masuk dalam sunnah sholat. Jadi kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tidak perlu sujud sahwi, tidak batal sholatnya, tetap sah sholatnya, tapi kita meninggalkan keutamaan sunnah. Kan sayang, Pak, ya, ibadah itu tidak sampai pada titik halawatul iman kalau kita hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, Pak. Itu sudah janjinya begitu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah sampai pada titik halawatul iman, manisnya beriman, itu tidak hanya yang wajib-wajib saja. Coba bayangkan bapak-bapak, kita itu kan biasa makan nasi, betul, Pak? Biasa makan nasi. Jadi kalau bapak-bapak pagi-pagi itu udah makan roti 5, ditanya sama tetangganya, udah makan atau belum, Pak? Pasti belum. Karena menganggap roti itu bukan hal yang wajib.
dalam makan harus ketemu nasi dulu. Nah kita tuh kalau dalam sholat Pak, dalam sholat wajib ya, kalau kita laksanakan sholat wajib yang wajib-wajibnya saja, sah sholatnya ya, insya Allah dijauhkan dari api neraka, insya Allah selamat dari api neraka. Tapi kitanya sendiri tidak tahu nanti kedudukan kita di sisi Allah tinggi atau tidak. Nah kalau mau kedudukan kita tinggi di sisi Allah ya, kita mendapatkan cintanya Allah, kita sampai pada titik halawatul iman, maka jangan hanya yang wajib, tapi iringi juga dengan yang sunnah. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bacaannya saat ruku, subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim riwayatnya. Kemudian ada tambahan misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Kemudian bisa juga kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian bisa juga kita baca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Silahkan saja Bapak Ibu dibaca itu semuanya kalau sedang sholat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, cukuplah membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, itu sudah sempurna ya, insyaallah. Kemudian i'tidal ya, i'tidal dengan tumaninah itu juga bagian dari rukun. Supaya saat i'tidal dalam mazhab Imam Syafi'i diangkat tangannya, sami Allahu liman hamidah, diletakkan tangannya di antara ya 2 kakinya. Kemudian membaca kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita hafal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ternyata ada juga sahabat Rasulullah membaca dengan riwayat lain. Riwayat yang lainnya yang dibaca oleh sahabat adalah ya, sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah ini tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, tapi sahabat ini membuat kalimat ini. Nah setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang membaca kalimat ini? Dijawablah oleh sahabat, saya ya Rasul. Nah kata Rasulullah, ra'aitu bid'a wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Aku melihat 30 lebih malaikat buru-buru bersegera berlomba-lomba mencatat kalimat yang kamu baca ya, yang kamu baca buru berlomba-lomba. Saking bagusnya doa tersebut. Nah dari sinilah para ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh kita menambahkan doa-doa tertentu selama maknanya betul ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu ya, pakai bahasa Arab Bapak ya, menggunakan bahasa Arab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau tadi ada riwayat subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, kalau riwayatnya kan subhana rabbiyal azim saja Pak, ini ditambahin wa bihamdihi, itu masih boleh kalau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Landasan hukumnya tadi ya, soal sahabat yang menambahkan bacaan selama maknanya betul ya. Kalau kita jangan coba-coba Pak ya ikut ulama itu paling ya, ikut ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu sujud. Anggota sujud Pak ada 7. 2 telapak kaki, kemudian 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Nah itu semuanya dijumlah jadi 7. Nah, yang penting menempel semuanya ataupun sebagiannya. Yang paling afdol semuanya menempel dan kaki-kaki kita jari jemarinya menghadap kiblat. Jadi dilipat begitu ya. Jari jemari kaki kita menghadap kiblat. Tangan kita juga sama menghadap kiblat semuanya. Nah, ini paling afdol. Nah, kemudian sujudlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia bersujud. Maka dianjurkan oleh Rasulullah fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah berdoa saat kita bersujud. Silakan Bapak Ibu minta apa saja, karena itu posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Yang dibaca lagi-lagi Pak, bacaan di dalam sujud hukumnya sunnah. Ya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Atau kita baca tambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu bacaan-bacaan yang insya Allah sudah kita hafal ya Bapak Ibu ya. Sujud. Nah, dan sunnah Bapak Ibu, sunnah sujud itu bagian hidung kita menempel di lantainya ya, atau menempel di tempat sujud. Ini sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan wajib. Jadi yang wajib hanya 7 anggota. Nah, yang satu adalah kening, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nikmati Pak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepasrahan, sebagai bentuk penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyerah, gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar yang mengurusi segala urusan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud insyaallah. Kemudian setelah sujud Pak, duduk di antara 2 sujud. Kita sebut duduk ini dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash insyaallah yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi bagian kaki kanan kita dilipat. Nah, yang satunya yang kiri tidak dilipat, tapi dia menopang ya, mohon maaf, bagian belakang kita untuk duduk. Ya, ini namanya duduk iftirash. Ya. Di situ juga ada doa, dan doanya sunnah, bukan wajib juga. Ya, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ini sudah bagus Pak. Ya, doa-doa ini bagus sekali kalau kita nikmati. Cuman kadang-kadang kita lagi sholat itu nggak terlalu nikmati Pak, bacaan cepet lagi. Ya, sering begitu ya Pak ya. Ya, kita jadinya tidak khusyuk. Dinikmati saja, pelan-pelan saja bacaannya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, ya Allah sayangi saya, ya Allah sehatkan saya, afiatkan saya, maafkan saya ya Allah. Bagus ini kalimat-kalimat ini. Ya. Memang perlu kita buka-buka kembali untuk membaca kalimat demi kalimat bacaan sholat kita supaya sholat kita lebih khusyuk. Nah, kemudian Pak masuk ke, tadi kan sujud sudah Pak ya, ke tawarruk, ya, tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat akhir hukumnya wajib. Tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat akhir hukumnya wajib. Kalau tahiyat awal Bapak Ibu ketinggalan tahiyat awal, misalnya saat harusnya tahiyat ini langsung rakaat ketiga, terus di belakang memberikan informasi subhanallah, kita sudah berdiri tegak Pak, maka tidak boleh duduk lagi untuk tahiyat dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, duduk berdiri tegak di rakaat ketiga hukumnya rukun. Nah, rukun dengan yang sunnah, yang rukun tidak boleh kalah dengan yang sunnah. Maka kalau kita sudah berdiri tegak dikasih tahu subhanallah, duduk lagi, batal sholatnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali posisinya belum berdiri tegak, masih setengah, boleh kembali lagi. Tapi kalau sudah berdiri tegak di rakaat ketiga, ya, tertinggal tahiyat awal, lanjutkan saja sholatnya, nanti di akhir tinggal sujud sahwi. Cuman kadang-kadang lupa juga kita sujud sahwi, ya, lupa sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi Pak kalau ketinggalan. Nah, tahiyat akhir ini rukun di dalam sholat. Nah, tahiyat yang diajarkan ada beberapa riwayat. Nah, yang sering kita baca adalah riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Paling minimal Pak tahiyat itu at-tahiyatu lillah. Ya, segala penghormatan, pemuliaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal, Pak. Dan itu harus diucapkan. Ya. Lalu kemudian lanjut apa Pak setelah tahiyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini salawat ini juga bagian rukun di dalam tahiyat. Jadi kalau kita ketinggalan bersalawat kepada Nabi Muhammad, nah salat kita juga tidak sah, Pak. Makanya di rakaat terakhir, kalau misalnya kita mau versi ringkas Pak tahiyatnya, maka berakhirnya di salawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat kepada Nabi Muhammad itu masih rukun. Salawat kepada keluarga Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai Hamidum Majid. Insyaallah kita sudah hafal semuanya, Pak ya. Nah, di ujung tahiyat ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari 4 perkara. Falyata'awwadz min arba. Ya, 4 perkara kita memohon perlindungan. Apa saja? Pertama, ya, min adzabi jahannam. Dari azab jahannam. Ya Pak ya, azab jahannam siapa yang sanggup di antara kita, Pak? Maka dari sekarang kita mohon perlindungan. Ya, jangan berpikir orang Islam nanti juga ujung-ujungnya masuk surga ini, nggak apa-apalah, paling juga sehari 2 hari. Orang Yahudi begitu, Pak. Ya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kita ini nggak bakal kena neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nggak bakal ada yang sanggup, Pak. Ya, neraka itu tidak terbayang siksanya. Jangankan sehari 2 hari, 1 detik pun kita tidak akan pernah sanggup. Makanya kalau kita minta doa kepada Allah, betul-betul minta dihindarkan dari api neraka. Ya. Jadi berdoalah kita untuk memohon perlindungan pertama dari azab neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Jadi setiap kali gosong matang kulitnya tuh Pak, ahli neraka itu balik lagi, Pak. Oleh Allah dikembalikan kepada kulit semula, dibakar lagi. Sudah gosong, balik lagi, terus saja begitu, Pak. Nauzubillah, subhanallah. Dalam salah satu riwayat disampaikan, ya, ketika orang ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, itu Allah mengambil kematian. Allah mengambil kematian dan Allah perlihatkan kepada ahli surga dan ahli neraka bahwa kematian itu sudah dihilangkan, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, tidak ada kematian untuk kalian. Wahai ahli surga, tidak ada kematian lagi untuk kalian. Tinggal kita pilih nih, Pak, mau kapling yang mana nih, Pak? Mau yang di neraka atau yang di surga? Insyaallah tidak perlu ragu ya, Pak ya. Insyaallah kita inginnya di surga. Yang kedua, memohon perlindungan dari azab kubur. Wa min azabil qabri. Azab kubur apa saja? Hadis yang berbicara tentang azab kubur banyak memang yang dhaif, banyak yang dhaif. Gitu ya. Nah, tetapi cukuplah bagi kita tinggal sendirian di tempat yang sempit, gelap, tidak ditemani siapa-siapa, itu sudah azab, Pak. Ya Pak ya, kira-kira kalau sekarang kita datang ke kuburan sendirian, ada yang sanggup atau enggak? Enggak ada yang sanggup, Pak. Nah, itu kesendirian, tempat yang sempit, gelap dan sebagainya, itu sudah bagian dari azab. Nah, makanya kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari azab kubur. Bisa jadi dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, maka saat kita wafat, Allah lapangkan kubur kita, Allah terangi kubur kita, bahkan Allah jadikan kubur kita sebagai satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang selalu kita doakan untuk saudara-saudara kita yang meninggal. Ini apa ya? Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya satu di antara taman-taman surgamu dan jangan jadikan kuburnya menjadi satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Waliyadzubillah. Ya Pak ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, minta perlindungan dari apa, Pak? Minta perlindungan dari fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dunia ini indah, Pak, kalau kata Rasulullah, dunia ini indah, manis, hijau. Banyak orang yang terlena dengan dunia, demi dunia dia menghalalkan segala cara.
demi jabatan, demi kekuasaan, demi uang, menghalalkan segala cara. Dia labrak tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, dia labrak syariat Allah Subhanahu Wa Taala demi mendapatkan dunia. Nah, kita memohon supaya iman kita kuat, ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada godaannya sih biasanya kuat Pak, tapi kalau pas lagi ada godaannya, nah itu yang berat. Makanya kita ingin dikuatkan iman, ada godaan ataupun tidak ada godaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir kita memohon juga perlindungan dari Dajjal. Nah, Dajjal ini menjadi tanda-tanda besar kiamat, Pak. Dajjal. Nah, Dajjal ini ada yang Dajjal kecil, ada Dajjal besar, Pak. Kalau Dajjal kecil itu hadirnya tukang bohong di akhir zaman. Munculnya tukang-tukang bohong di akhir zaman, banyak gitu. Ngaku nabi, ngaku ketemu Jibril, ngaku video call sama Allah, macam-macam tuh. Nah, itu dajjal-dajjal kecil. Nanti di akhir zaman tanda besar itu nanti ada dajjal yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita memohon perlindungan begini, di akhir zaman ini kita tidak terkena fitnah, Pak. Ya, karena di Indonesia ini kalau ada orang ngaku nabi, ada pengikutnya. Ada orang ngaku ketemu Jibril, ada pengikutnya. Jadi di Indonesia ini banyak juga pengikutnya. Jangan-jangan karena tidak membaca kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Di akhir tahiyat hendaknya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu kita istiqomahkan. Memang sunnah, tapi doa ini memiliki keutamaan yang besar supaya kita tidak terkena fitnah-fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Ya, kenapa salam, Pak? Salat ini diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Seolah-olah salat ingin memberikan kepada kita isyarat bahwa mari awali hidup dengan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia dengan menebarkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, apalagi sesama muslim. Rasulullah menyampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang lisan dan perilakunya itu membuat nyaman sekitarnya. Makanya kita cek, Pak, hati-hati. Ada perkumpulan, kalau kita datang bubar, berarti masalah kita, Pak. Coba ya. Kalau kita sakit, orang alhamdulillah. Kemana sih fulan sakit? Oh, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Pas giliran meninggal, orang bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak dari kemarin? Nah, ini masalah berarti, Pak. Ada juga orang-orang yang kayak begitu kan, Pak. Makanya kita harus muhasabah. Apakah kita termasuk orang muslim yang seperti itu? Nah, wallahu a'lam bishawab. Setelah salam, ini agak kita percepatnya, Bapak Ibu. Setelah salam dianjurkan berzikir. Ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Para ulama sepakat bahwa zikir setelah salat hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, artinya Bapak Ibu setelah salat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung nonton bola, boleh atau enggak? Boleh. Langsung angkat jemuran, boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak afdol. Afdolnya duduk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena berdoa setelah sholat itu mustajab. Waktu mustajab doa itu ada banyak, di antaranya adalah setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, diriwayatkan ya dari Rasulullah SAW bahwa ada sahabat Rasulullah bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyud du'a asma, wahai Rasul, kapan doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Insya Allah sih semua doa kita didengar, Pak. Jangankan doa, Pak, ini hati kita bicara di dalam hati itu kira-kira Allah dengar atau enggak, Pak? Dengar. Kan begitu, Pak ya? Ya, cuman ini bicara tentang doa, berarti yang dimaksud didengar di sini adalah kapan doa itu paling mustajab.
Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW, pertama fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sekarang subuh jam 4.39 kurang lebih. Jadi Bapak Ibu bangun jam 1, jam 2 tahajud, bermunajat, berdoa, waktu mustajab doa. Ya. Termasuk kata Rasulullah waduburus salawatil maktubah, selesai melaksanakan sholat 5 waktu, itu waktu mustajab doa. Riwayat hadis banyak sekali Pak. Jadi kalau dikumpulkan waktu mustajab doa itu banyak. Tapi ini pembahasannya adalah setelah sholat 5 waktu ngapain aja kita? Ya bagusnya doa, karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa-doa hambanya. Memang untuk ijabah doa itu tergantung 3 hal Pak, tergantung waktu, tergantung tempat, tergantung orangnya. Kalau tadi waktu, setelah sholat 5 waktu afdol kita berdoa. Tergantung tempat, doa kita di Masjid Raya Telaga Kahuripan dengan doa kita yang kita panjatkan di Masjidil Haram, afdol mana Pak? Afdol Masjidil Haram. Nah itu kemuliaan tempat. Doa kita di sini dengan doa kita di Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi, afdol mana? Afdol di Raudhah Asy-Syarifah. Ini kemuliaan tempat. Ada juga kemuliaan orang yang membacanya. Ada orang kesurupan dibacakan Yasin 3 kali gak keluar-keluar. Ada orang baru baca bismillah langsung keluar. Apa yang membedakan? Bukan Yasinnya yang salah Pak, bukan Al-Fatihah yang salah, orang yang bacanya. Ya, berbeda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 ini juga penting, tempat, waktu, dan orang yang berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Nah, sebelum ini azan. Sedikit saja Pak nih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kuntu a'rifu inqadha'a salati Rasulullah bitakbir. Aku mengetahui selesainya salat Rasulullah itu dengan takbir. Artinya Rasulullah SAW takbirnya terdengar Pak setelah salat. Kemudian Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Muslim disampaikan anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Kata Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara dalam zikir setelah sholat 5 waktu merupakan amalan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di kita misalnya jahar zikirnya, nah itu ada dalilnya juga Pak dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi zikir setelah sholat. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i ada anjuran untuk menjaharkan zikir setelah sholat 5 waktu. Ya, di antaranya tujuannya adalah litta'dib, untuk mengajarkan ya orang-orang yang belum tahu zikir-zikir setelah sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ini memang mahallul khilaf. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Boleh juga sir. Ya, boleh jahar, boleh sir. Yang jahar ada dalilnya, yang sir juga ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak sholat. Yang tidak sholat enggak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas apa saja zikir-zikir Rasulullah, meskipun insyaallah sudah diamalkan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.